Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Sosial Terhadap Perkembangan Remaja. Dan saya sendiri, Anissa Putrayu, sebagai moderator hari ini. Berikut adalah outline yang akan kami bahas pada hari ini. Baik, saya Afika Ananda akan membahas tentang materi pertama, yaitu pengertian peran sosial. Peran sosial merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat. Peran sosial seseorang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh status sosial yang dimilikinya. Jika status sosial seseorang tinggi, maka akan semakin tinggi pula peran sosialnya dalam masyarakat ataupun sebaliknya. Peran sosial dianggap sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pada peran sosial terdapat sejumlah hak dan kewajiban sesuai status sosial yang disandang seseorang dalam masyarakat. Peran sosial yang harus dilaksanakan oleh orang tua tertentu saja berbeda dengan peran sosial anak-anaknya. Peran sosial seorang guru berbeda dengan peran sosial seorang muridnya. Demikian pula peran sosial bawahan berbeda dengan peran sosial atasannya. Menurut Setiawan 2020. Baik, saya Anissa akan membahas tentang identitas diri pada remaja. Erik Erikson merupakan tokoh psikoanalisis yang pertama kali memfokuskan konsep tentang identitas pada periode perkembangan individu, yaitu menjelaskan bahwa pembentukan identitas ego merupakan peristiwa besar dalam perkembangan kepribadian yang terjadi pada masa remaja akhir. Konsolidasi pembentukan identitas menandai berakhirnya masa kanak-kanak dan awal masa dewasa. Erikson juga mengemukakan bahwa salah satu tugas perkembangan selama masa remaja yaitu pada usia 12 hingga 20 tahun. Itu merupakan masa menyelesaikan krisis identitas remaja di mana seseorang yang sedang mencari identitas dan akan berusaha menjadi individu yang dapat diterima dan diakui oleh orang banyak, sehingga pada akhir masa remaja diharapkan terbentuk identitas diri yang stabil. Selanjutnya terdapat 4 status identitas diri. Yang pertama ada difusi identitas, di mana individu mengalami kebingungan dalam mencapai identitas. Ia tidak memiliki krisis dan juga tidak memiliki tekad untuk menyelesaikannya. Ciri seseorang yang memiliki identitas ini yaitu tidak mempunyai pilihan-pilihan yang dipertimbangkan secara serius, tidak mempunyai komitmen, tidak yakin pada dirinya sendiri, cenderung menyendiri. Orang tua tidak mendiskusikan mengenai masa depan dengannya. Beberapa dari mereka tidak mempunyai tujuan hidup, cenderung tidak bahagia, sering menyendiri karena kurangnya pergaulan. Yang kedua, penyitaan identitas, di mana ditandai dengan tidak adanya suatu krisis, tetapi ia memiliki komitmen atau tekad, sehingga individu seringkali berangan-angan tentang apa yang ingin dia capai dalam hidupnya, tetapi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya. Akibatnya, ketika individu dihadapkan pada masalah realitas, ia tidak mampu menghadapinya dengan baik. Ciri seseorang yang memiliki identitas ini yaitu komitmen dibuat setelah menerima saran dari orang lain. Keputusan dibuat tidak sebagai hasil dari krisis. Yang kedua ada penyitaan identitas, di mana ditandai dengan tidak adanya suatu krisis, tetapi ia memiliki komitmen atau tekad. Sehingga individu ini seringkali berangan-angan tentang apa yang ingin dia capai dalam hidupnya, tetapi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya. Akibatnya, ketika individu dihadapkan pada masalah realitas, ia tidak mampu menghadapinya dengan baik. Ciri seseorang yang memiliki identitas ini yaitu komitmen dibuat setelah menerima saran dari orang lain. Keputusan dibuat tidak sebagai hasil dari krisis. Yang ketiga ada identitas moratorium, di mana individu yang berada di tengah-tengah krisis tetapi komitmennya tidak ada atau hanya samar-samar. Ada dua kemungkinan tipe individu ini, yaitu individu yang menyadari adanya suatu krisis yang harus diselesaikan tetapi ia tidak mau menyelesaikannya,
dan orang yang memang tidak menyadari tugasnya namun juga tidak memiliki komitmen. Ciri seseorang yang memiliki identitas moratorium yaitu dalam keadaan krisis, ragu-ragu dalam membuat keputusan, banyak bicara, percaya diri tetapi juga mudah cemas dan takut. Pada akhirnya mungkin akan keluar dari krisis dengan kemampuannya membuat komitmen. Dan yang terakhir ada identitas achievement, di mana individu telah menjalani krisis dan membuat komitmen. Dengan adanya krisis, akan mendorong dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu menyelesaikannya dengan baik. Walaupun kenyataannya ia harus mengalami kegagalan, tetapi bukanlah akhir dari upaya untuk mewujudkan potensi dirinya. Ciri orang yang memiliki identitas ini, ia mampu membuat pilihan dan komitmen yang kuat. Pilihan dibuat sebagai hasil proses periode krisis dan pencurahan banyak pikiran serta perjuangan emosi. Orang tua mendorongnya untuk membuat keputusannya sendiri dan juga mendengarkan ide-idenya dan memberi opini tanpa tekanan. Baik, selanjutnya ada proses perkembangan sosial. Menurut Harlock, terdapat 3 proses dalam perkembangan sosial. Yang pertama ada berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga bisa diterima sebagian masyarakat atau lingkungan sosial tempat dirinya berada. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. Dan yang ketiga, ada memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Seseorang juga harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya agar dapat bersosialisasi dengan baik. Apabila seseorang disenangi, berarti dirinya berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, terdapat 4 tahapan perkembangan sosial menurut Josselson. Yang pertama ada differentiation. Pada tahap ini, remaja menyadari bahwa ia berbeda secara psikologis dari orang tuanya. Pada masa ini, remaja mempertanyakan dan menolak nilai-nilai dan nasihat orang tuanya, sekalipun hal tersebut masuk akal. Yang kedua ada praktis. Pada tahap ini, remaja percaya bahwa ia mengetahui segalanya dan dapat melakukan sesuatu tanpa kesalahan, serta terjadi peningkatan komitmen terhadap teman sebaya. Remaja menyangkal kebutuhan terhadap peringatan atau nasihat dan menantang orang tuanya pada setiap kesempatan. Yang ketiga ada rapprochement. Pada tahap ini remaja menerima kembali sebagian otoritas orang tuanya dengan bersyarat yang disebabkan karena adanya kesedihan dan kekhawatiran yang dialami remaja. Tingkah lakunya sering silih berganti antara eksperimentasi dan penyesuaian, kadang menentang dan kadang berdamai. Di satu sisi, remaja dapat menerima tanggung jawab di sekitar rumah, namun di sisi lain, remaja akan kesal saat orang tuanya selalu mengontrol dan membatasi gerak-geriknya dan aktivitasnya di luar rumah. Yang terakhir ada consolidation. Pada tahap ini, remaja mengembangkan kesadaran akan identitas personal yang menjadi dasar bagi pemahaman dirinya dan orang lain, serta bertujuan untuk mempertahankan perasaan otonomi, independen, dan individualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Andi Siti Azizada Laulang akan membawakan materi tentang hubungan remaja dengan keluarga dan teman sebaya. Jadi umumnya remaja menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebaya daripada dengan keluarga. Namun, Over dan Crutch 1991 mengatakan bahwa sebagian besar nilai fundamental remaja tetap lebih dekat dengan orang tua mereka daripada yang umumnya disadari. Bahkan ketika remaja beralih ke teman sebaya untuk menjadi panutan, menjalin persahabatan dan keintiman, remaja tetap saja akan mencari pegangan yang aman pada orang tuanya. Ini maksudnya remaja itu walaupun dia menghabiskan lebih banyak waktunya
dengan teman-temannya, remaja pasti butuh seseorang yang lebih tua daripada dia, dalam hal ini orang tua, untuk membimbing mereka. Kemudian remaja dengan perkembangan sosial yang baik memiliki hubungan yang kuat dan sportif dari orang tua yang selaras dengan bagaimana remaja memandang diri mereka sendiri dan mengizinkan serta mendorong upaya mereka untuk menjadi mandiri. Larson tahun 1997 mengemukakan bahwa salah satu cara untuk mengukur perubahan hubungan remaja dengan orang-orang penting dalam hidup mereka ialah dengan melihat bagaimana mereka menghabiskan waktu luang mereka. Di Amerika Serikat menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan dengan keluarga seorang remaja itu menurun drastis. Remaja awal seringkali berdiam diri di kamar. Mereka membutuhkan waktu sendiri untuk berpikir di kamar mereka. Mereka juga membutuhkan waktu untuk mundur dari tuntutan hubungan sosial, mendapatkan kembali kestabilan emosi dan merefleksikan masalah identitasnya. Berikutnya kita akan bahas tentang hubungan remaja dengan keluarga secara spesifik. Dalam pembahasan kali ini kita memiliki 3 poin besar, yaitu individuation and family conflict, parenting style and parental authority, dan family structure and family atmosphere. Yang pertama, sebelum kita masuk, Goodman dan Eccles 2007 mengatakan bahwa kebanyakan remaja yang melaporkan bahwa hubungan mereka dengan orang tua mereka itu baik-baik saja. Namun, sebagaimana remaja merasakan ketegangan antara ketergantungan pada orang tua dan kebutuhan untuk melepaskan diri, orang tua tentu saja ingin anak-anak mereka mandiri, namun sulit untuk melepaskan diri. Dalam hal ini, orang tua harus pandai dalam mengambil keputusan untuk memberikan kebebasan yang cukup pada remaja agar dapat melindungi mereka dari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Baiklah, yang pertama adalah individuation and family conflict. Papalia, Oates, dan Feldman 2009 mengemukakan bahwa individuasi merupakan perjuangan remaja dalam mencapai otonomi dan diferensiasi atau identitas pribadi mereka. Aspek individuasi ini sangat penting untuk mengukur batas-batas kontrol antara remaja dan orang tua. Namun, proses ini juga dapat menimbulkan konflik keluarga. Sebuah studi mengemukakan bahwa remaja yang menghabiskan banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya tanpa pengawasan orang tua lebih berisiko mengalami masalah perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua perlu memperhatikan kebebasan serta batasan yang diberikan kepada remaja. Ruther and Conger 1995 juga menjelaskan bahwa tingkat perselisihan keluarga sangat bergantung pada suasana keluarga. Di antara 335 keluarga di pedesaan Midwestern, konflik pada remaja yang berada di keluarga yang hangat dan mendukung akan menurun hingga masa pertengahan remaja, dan konflik keluarga akan makin memburuk pada keluarga yang tidak memiliki hubungan serta suasana yang hangat dan terkesan memaksakan kehendak mereka terhadap remaja. Berikutnya adalah parenting style and parental authority. Crevens and Gibbs 1996 mengemukakan bahwa orang tua yang menunjukkan kekecewaan terhadap perilaku buruk remaja lebih efektif dalam memotivasi remaja dalam mempertanggungjawabkan perilaku buruknya daripada orang tua yang menghukum dengan keras. Pola asuh yang terlalu ketat dan otoriter dapat menyebabkan remaja menolak pengaruh orang tua dan mencari dukungan serta persetujuan dari teman sebaya mereka dengan cara apapun. Jadi maksudnya kalau misalnya seorang remaja ini memiliki diasuh dengan orang tua yang
diasuh dengan cara yang buruk oleh orang tua, mereka akan mencari pembenaran dari temannya bahwa ini ndak harusnya seperti ini toh, dan dia juga cari dukungan dari temannya. Terus remaja yang dididik oleh orang tuanya dengan tegas dan disiplin cenderung menjadi percaya diri dan kompeten baik dalam bidang akademis maupun sosial, serta pemantauan orang tua yang efektif dapat membantu remaja dalam menghindari perilaku yang bermasalah. Yang terakhir adalah family structure and family atmosphere. Sebenarnya sama seperti anak kecil, remaja juga bahkan lebih peka terhadap suasana keluarga di rumah. Sebuah studi longitudinal menjelaskan bahwa suasana serta struktur keluarga dapat mempengaruhi penyesuaian diri remaja. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa remaja dengan orang tua yang bercerai cenderung menunjukkan masalah akademis, psikologis, serta perilaku bermasalah lainnya dibandingkan dengan mereka yang orang tuanya tidak bercerai. Jadi kelengkapan atau keutuhan keluarga itu sangat mempengaruhi proses perkembangan sosial remaja. Berikutnya adalah hubungan dengan teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya ini akan saya jelaskan secara singkat saja, karena di pembahasan berikutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Jadi, saat anak-anak memasuki masa remaja, sistem sosial teman sebaya menjadi lebih rumit dan beragam. Remaja cenderung memilih teman sebaya tidak hanya berdasarkan interaksi pribadi, tetapi pada reputasi atau citra. Dalam hal ini, remaja juga membagi peta sosial mereka berdasarkan lingkungan, etnis, status sosial ekonomi, atau status sosial ekonomi. Pengaruh teman sebaya ini biasanya memuncak pada usia 12 hingga 13 tahun dan menurun selama masa remaja pertengahan dan akhir. Pada usia 13 atau 14 tahun, remaja mungkin akan terlibat dalam perilaku antisosial ringan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa mereka terbebas dari aturan orang tua. Namun, keterikatan pada teman sebaya pada masa awal remaja tidak begitu menimbulkan masalah, sehingga mereka tetap mematuhi aturan, mengerjakan tugas sekolah, dan mengembangkan bakatnya sendiri untuk mendapatkan persetujuan teman sebaya dan menjadi populer. Dalam pembahasan hubungan dengan teman sebaya ini, kita membahas tentang friendship dan romantic relationship. Namun saya tidak akan menjelaskan lebih rinci karena akan dijelaskan seperti yang saya bilang tadi, akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang friendship. Dalam rentang hidup, intensitas dan pentingnya pertemanan serta jumlah waktu yang dihabiskan dengan teman sebaya mungkin lebih besar dan lebih banyak pada masa remaja daripada pada waktu-waktu lainnya. Jadi seorang individu itu menghabiskan lebih banyak waktunya dengan teman-teman sebaya itu di masa-masa remaja daripada masa-masa lainnya seperti masa kanak-kanak, masa dewasa. Di masa remaja ini kita cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa keintiman dalam pertemanan remaja ini dapat meningkatkan perhatian remaja awal untuk lebih mengenal dirinya sendiri, dan dengan percaya pada seorang teman dapat membantu mereka mengeksplorasi perasaan mereka, mendefinisikan identitas mereka, serta memvalidasi harga diri mereka. Dan remaja yang memiliki pertemanan yang dekat, stabil, dan suportif umumnya memiliki opini yang tinggi tentang diri mereka sendiri, mudah bergaul, dan cenderung tidak bermusuhan dengan siapapun serta tidak merasa cemas atau depresi. Jadi berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa pertemanan dalam usia remaja ini memang sangat penting dalam membantu remaja mengenal dirinya dan mampu bersosialisasi dengan baik.
Berikutnya adalah romantic relationship atau hubungan romantis. Hubungan romantis ini merupakan bagian sentral dari kebanyakan dunia sosial remaja. Mereka berkontribusi pada pengembangan identitas dan keintiman. Namun, karena cenderung melibatkan kontak seksual, hubungan romantis ini mengandung resiko yang berbahaya seperti kehamilan, penyakit menular seksual, dan terkadang viktimisasi seksual. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk hubungan remaja dengan teman sebaya dan keluarga. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Afika Ananda akan membahas tentang materi kelima, yaitu perubahan dalam perilaku sosial. Bertambah dan berkurangnya prasangka dan diskriminan selama masa remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana remaja berada pada sikap serta perilaku rekan-rekan baiknya. Remaja sebagai kelompok cenderung lebih pemilih dalam memilih rekan dan teman-teman baik dibandingkan ketika masih kanak-kanak. Oleh karena itu, remaja yang latar belakang sosial, agama, atau sosial ekonominya berada dianggap kurang disenangi dibandingkan dengan remaja yang latar belakangnya yang sama. Bila menghadapi teman-teman yang dianggap kurang cocok, ia cenderung tidak memperdulikan dan tidak menyatakan perasaan superioritasnya sebagaimana dilakukan oleh anak yang lebih besar. Dari semua perubahan yang terjadi dalam sikap dan perilaku sosial, yang paling menonjol terjadi di bidang hubungan heteroseksual, di mana dalam waktu yang singkat remaja mengadakan perubahan radikal, yaitu dari tidak menyukai teman dari lawan jenisnya daripada teman jenisnya. Berbagai kegiatan sosial, baik kegiatan dengan sesama jenis maupun lawan jenis, biasanya mencapai puncaknya selama tahun-tahun tingkat sekolah menengah atas. Dengan meluasnya kesempatan untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial, maka wawasan sosial semakin membaik pada remaja yang lebih besar. Sekarang, remaja dapat menilai teman-temannya dengan lebih baik, sehingga penyesuaian diri dalam situasi sosial bertambah baik dan pertengkaran menjadi berkurang. Semakin banyak partisipasi sosial, maka semakin besar pula kompetensi sosial remaja. Dengan demikian, remaja memiliki kepercayaan diri yang diungkapkan melalui sikap yang tenang dan seimbang dalam situasi sosial. Selanjutnya yaitu tentang pengelompokan sosial remaja. Yang pertama adalah teman dekat. Remaja biasanya mempunyai 2 atau 3 orang teman dekat atau sahabat karib. Mereka cenderung mempunyai minat dan kemampuan yang sama yang terkadang di dalamnya saling mempengaruhi satu sama lain dan terkadang juga bertengkar. Yang kedua, kelompok kecil. Terdiri dari kelompok teman-teman dekat. Kelompok ini biasanya terdiri dari kelompok teman-teman dekat, biasanya terdiri dari sesama jenis, tetapi kemudian menjadi kedua jenis kelamin. Yang ketiga, kelompok besar, terdiri dari kelompok kecil dan teman-teman dekat. Karena kelompoknya besar, menjadi biasanya penyesuaian minat berkurang di antara anggota-anggotanya, sehingga terdapat jarak sosial yang lebih besar di antara mereka. Yang keempat adalah kelompok yang terorganisir. Kelompok dibentuk oleh sekolah dan organisasi masyarakat untuk memenuhi kehidupan sosial para remaja yang tidak mempunyai kelompok besar. Dan yang terakhir adalah kelompok geng. Anggota geng biasanya terdiri dari anak-anak yang minat utama mereka adalah untuk menghadapi penolakan teman-teman melalui antisosial. Perkenalkan, nama saya Nisa Putrayu dan saya akan membacakan materi tentang nilai baru dalam penilaian sosial. Yang pertama, nilai baru dalam memilih teman. Joseph menunjukkan bahwa sebagian besar remaja ingin berteman dengan seseorang yang dapat dipercaya, dapat diajak bicara, dan dapat diandalkan. Dan karena perubahan nilai, maka teman semasa kanak-kanak belum tentu menjadi teman dalam masa remaja. Yang kedua, nilai baru dalam penerimaan sosial. Remaja memiliki nilai baru dalam menerima atau tidak menerima anggota-anggota berbagai kelompok, baik itu kelompok besar maupun itu kelompok kecil.
Nilai-nilai ini didasari oleh nilai kelompok yang dipakai untuk menilai semua orang, seperti kesan pertama, reputasi, status sosial, ekonomi, atau tempat tinggal. Dan lingkungan sekitar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persahabatan. Menurut Sullivan, teman menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan sosial remaja, memiliki keinginan untuk memiliki orang yang akrab, dan termotivasi untuk mencari teman dekat. Yang kedua, hubungan romantis. Remaja menghabiskan banyak waktu untuk berpikir tentang memiliki hubungan romantis atau bahkan berkencan. Hal tersebut dapat menjadi bentuk rekreasi, sumber status, atau pengaturan untuk belajar tentang hubungan dekat. Yang ketiga, peer groups. Para peneliti telah menemukan bahwa standar grup dan pengaruh orang banyak dan geng menjadi semakin penting selama masa remaja. Dan yang terakhir, kencan dan penyesuaian. Sebuah penelitian melaporkan bahwa dari 200 siswa, kelas 10 mengungkapkan bahwa semakin banyak pengalaman romantis yang mereka miliki, maka semakin tinggi penerimaan sosial yang mereka dapat. Perkenalkan, saya Andi Siti Aziza akan kembali menjelaskan tentang perilaku antisosial dan kenakalan remaja. Dalam pembahasan ini kita memiliki 3 poin besar, yaitu genetic and neurological factors, family and peers factors, dan preventing and treating delinquency. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu genetic and neurobiological factors. Sebenarnya perilaku antisosial ini cenderung turun dari keluarga. Banyak penelitian telah menyimpulkan bahwa gen mempengaruhi 40-50% variasi dalam perilaku antisosial dalam suatu populasi. Perilaku antisosial dan kenakalan remaja ini juga dapat disebabkan oleh defisit neurobiologis di bagian otak yang mengatur reaksi terhadap stres, sehingga remaja mungkin tidak menerima sinyal peringatan dari otak untuk menahan perilaku impuls mereka. Itulah kenapa remaja melakukan kenakalan. Berikutnya adalah family and peers factors. Para peneliti telah mengidentifikasi 2 jenis perilaku antisosial, yaitu early onset yang dimulai pada usia 11 tahun dan late onset yang dimulai setelah pubertas. Jenis dari perilaku antisosial tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permusuhan antara orang tua dengan anak, cara mendidik anak yang buruk atau salah, penyimpangan teman sebaya, serta pengaruh komunitas dan dukungan sosial. Perilaku antisosial ini terjadi karena orang tua gagal dalam memperkuat perilaku baik di masa kanak-kanak, seperti selalu mengkritik, memaksakan dalam keadaan marah, serta berperilaku kasar, sehingga perilaku antisosial tersebut terbentuk di masa remaja dan mungkin bisa makin memburuk di masa remaja. Remaja juga cenderung berteman dengan orang yang memiliki kesamaan dengan mereka, seperti kesamaan dalam bagaimana mereka dibesarkan, prestasi sekolah, serta kecenderungan prososial atau antisosial. Sehingga remaja dengan perilaku antisosial juga cenderung memiliki teman yang juga antisosial, dan perilaku antisosial mereka meningkat ketika bergaul satu sama lain. Mereka yang berperilaku antisosial ini cenderung memunculkan pola asuh yang membuat orang-orang berpikir bahwa mereka akan berperilaku nakal dan berasosiasi dengan kelompok atau geng yang menyimpang. Berikutnya kita akan bahas tentang preventing and treating delinquency. Jadi bagaimana preventing dan pengobatan kenakalan remaja itu sendiri. Kenakalan remaja berakar sejak dini pada masa kanak-kanak, sehingga diperlukan upaya preventif yang dapat menyerang berbagai faktor yang dapat menyebabkan kenakalan tersebut. Upaya tersebut berupa program yang dapat meningkatkan keterampilan parenting, manajemen perilaku, dan dukungan sosial. Salah satu bentuk program tersebut ialah hangout remaja atau perkemahan musim panas untuk remaja. Kegiatan yang ada di program tersebut melibatkan remaja dalam kegiatan konstruktif, sehingga dapat mengurangi keinginan mereka dalam berperilaku menyimpang. Partisipasi dalam kegiatan tersebut juga cenderung mengurangi tingkat putus sekolah serta penangkapan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja.
dalam pengobatan tersebut mereka harus dibimbing dengan cinta, dukungan, serta kekuatan. Kenapa? Agar remaja dengan perilaku menyimpang dapat berhasil dalam pengobatan yang mereka jalani. Jadi itu saja yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.